Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para orang tua dan jamaah musalla Nurul Yakin milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini waktu Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hadir setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai catatan baik buat kita semua nanti pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada materi ibadah Fatihah, terlebih dahulu kita hadiahkan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh keluarganya, anak turunannya, dan seluruh para sahabat, para tabi'in, dan juga para awliya sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhammidin wal musaddiqin al mukhlasin. Wabil khusus kita hadiahkan surah Fatihah untuk mu'alif ini kitab, yaitu Imam Abdul Hasan Marqandi. Semoga bermanfaat dan buat kita semua agar kita bisa menjalani hidup ini dengan cara yang baik dan benar. Dan juga hadiah Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah wafat, semoga Allah lamakan alam kuburnya, Allah ampuni segala khilaf, dan Allah lipatkan ke segala amal baiknya, dan Allah yang punya raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tadi setelah sholat maghrib itu selalu kita lakukan doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata dar-as-salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Permintaan itu selalu kita lakukan, memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk dari permintaan adalah berarti adanya keinginan. Orang gak mungkin minta kalau nggak punya kepengenan. Timbul permintaan karena adanya keinginan. Ketika kita lantunkan doa itu, secara garis besarnya berarti ada keinginan bagi kita agar terhindar dari api neraka. Dan Allah hadiahkan kita dengan surga. Itu artinya ada keinginan. Namun terkadang berbalik dengan amaliyah kita, bertolak belakang dengan amaliyah kita dalam keseharian. Tapi apakah Allah akan mengabulkan atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya kita masih
bagus aja gitu kan. Jadi ada apa dengan hal-hal seperti itu? Ternyata yang berlaku adalah kemaha kasih sayangan Allah kepada kita. Jadi apa yang membuat kita susah, apa yang membuat kita bahagia, atau kesuksesan kita dalam usaha itu, ya bukan semata karena doa kita, tapi memang adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada rahmat Allah di situ yang Allah turunkan buat kita. Makanya Al-Faqih Abdul Lail Al-Marqandi dalam kitabnya menuliskan, qala akhbarana Al-Khalil bin Ahmad qala anba'ana Ibnu Mu'ad qala haddatsana Al-Husain Al-Marwazi qala haddatsana Hajjaj bin Abi Mani' an jaddihi an Zahra an Sa'id ibn al-Musayyab an Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah mengabarkan kepada kami, Al-Khalil bin Ahmad berkata kepada kami, Anba'ana Ibnu Mu'ad Al-Milani berkata kepada kami, Al-Husain Al-Marwazi berkata kepada kami, Hajjaj bin Abi Mani' an jaddihi an Zahra dari Al-Musayyab dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ja'alallahu rahmatan mi'ata 'amin, Allah menjadikan rahmatnya dengan 100 bagian. Fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina, dan Allah menahan indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, yaitu 99 bagian rahmat yang lain. Wa anzala ilal ardi juz'an, dan Allah turunkan ke atas bumi ini satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahidan fihi yatarhamul khalqu, satu rahmat yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, yatarhamu al-khalqu hatta idzal farasa la tarfa'u hafirha an waladiha khasyatan an tusibahu. Dengan satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke atas muka bumi, yatarhamul khalqu, itu saja sudah menjadikan seluruh makhluk itu saling berkasih sayang dengan satu. Seluruh makhluk di atas muka bumi saling berkasih sayang. Hatta idal farosa, sampai kuda aja, kata Rasulullah, sampai kuda, latar fauha firoha, ngangkat dia punya kaki, an waladiha, dari apa? Dari anaknya, khosyatan antusibahu, takut nanti anaknya kena injek. Itu dengan rahmat yang satu Allah turunkan ke atas muka. Jadi rasa kasih sayang itu jadi meliputi segala macam. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah sampai kuda aja ngangkat dia punya kaki biar anaknya enggak keinjek. Makanya kenapa seorang ulama mengatakan bahwa di antara rahmatnya Allah adalah ketika Allah menurunkan kepada kita apa? Hidayah insting itu. Petunjuk insting. Gimana ketika seekor ayam dia mampu melindungi anak-anaknya dari serangan seekor burung elang, atau di mana ketika seekor ayam, induk ayam melindungi anak-anaknya dari hujan. Itu
itu dengan cara mengekepin dia punya sayap. Itu kan bentuk kasih sayang yang memang nggak diajari, tapi sudah menjadikan kudrah Allah bagi seluruh makhluk untuk bisa menyayangi sesamanya. Itu baru satu rahmat. Makanya jangan berpikiran rahmat Allah itu yang dalam bentuk sesuatu yang satu, tapi rahmat Allah itu meliputi segala. Makanya kata Rasulullah, hatta yatarahamu jami'ul khalqi, seluruh makhluk itu saling berkasih sayang dengan satu rahmatnya. Qala rahimahullah, haddatsana al-Khalil, haddatsana Jubair, haddatsana Abdul Hamid, haddatsana al-Aswad an Auf al-Arabi an al-Hasan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala miyata rahmatin ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Sungguhnya Allah menguasai miyata rahmatin, menguasai 100 bilangan dari rahmat. Ahbata minha, dan Allah memberikan satu dari rahmatnya, wahidatan ila ahli dunya, kepada seluruh penduduk dunia. Wasa'atuhum ila ajalihim, dan Allah melampangkan rahmatnya itu sampai kapan? Ila ajalihim, sampai waktu yang telah ditentukan. Apa terkadang kita bertanya-tanya tentang rahmat Allah ketika kita dalam keadaan susah, misalnya, ya Allah susah banget ini ya, ini rahmat Allah yang mana? Rahmat Allah kemana ya? Kan begitu. Tapi di sisi lain kita nggak berpikir bahwa ada rahmat Allah yang lain yang sedang kita nikmati, sedang kita rasakan. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina, berkata Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami, faqala kharaja min indi Khalil Jibril. Rasulullah bersabda bahwa kharaja min indi Khalil Jibril sallallahu alaihi anifan, kata Rasulullah tadi barusan ada kekasih, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala ya Muhammad, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi engkau yang telah Allah utus sebagai nabi yang hak. Inna lillahi abdan, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya. Abadallaha ta'ala 500 sanatin, ini hamba. Jadi Jibril lagi menceritakan satu hal yang gaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu beda. Jadi informasinya informasi langit. Yang nyampein langsung malaikat Jibril, sampai Rasulullah bilang ini Khalil, kekasihku, karena seringnya main ke rumah beliau. Mengabarkan kepadaku malaikat Jibril bahwa inna lillahi abdan, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya, abdallah ta'ala 500, seorang hamba yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ala ra'si jabalin, di puncak gunung. Ardaha wa tulu salatuna dhira'an, yang mana tingginya itu gunung salatuna dhira'an, fi thalathini dhira'an, yang mana luasnya itu 30 dhira'. Ukurannya bukan lagi kilometer. Wal bahru muhitun bi arba'ati alafin farasih, yang mana sekeliling gunung itu dikelilingi oleh laut yang amat luas,
dengan 4 apa nih? Al-ba'di ala fi farsakhin, 4.000 farsakh. Kalau farsakh itu bisa 1,5 kilo. Makanya ukuran ini masjid dengan Baitul Ula sama Al-Barakah nggak bisa jadi masjid karena farsakhnya yang terlalu dekat. Banyak orang minta kapan nih jadi masjid. Saya bilang bukan perkara kapan atau gimana, ini perkara hukum. Kita untuk farsakh belum bisa. Dan terus gak, ya udah pakai buat ibadah, yang penting nggak perlu jadi masjid, yang penting kemanfaatannya terasa. Karena kalau maksain berarti udah hawa nafsu. Kecuali kalau kebutuhan masyarakat sudah begitu mendesak, baru bisa kita ini dimanfaatin buat sholat Jumat, insya Allah. Asal jangan sampai ini kampung tiba-tiba orang Islamnya jadi 30%. Bisa nggak begitu? Ya bisa. Allah jamin Islam akan tetap bertahan di semua kaum ini. Tapi Allah nggak jamin di Cirenda bertahan Islam. Kecuali orang-orang Islamnya mempertahankan keislaman dengan cara apa? Ya mendidik anak-anaknya dengan keislaman. Sebagaimana Rasulullah mewariskan anak-anaknya apa? Quran dan hadis, sunnah. Makanya ini ada berita viral ya kemarin di mana pesantren itu yang apa? Itu ternyata bukan pesantren. Di media di blow up-nya pesantren. Di cross check bukan pesantren, ternyata boarding school. Dan pas dicek lagi ternyata alirannya Syiah. Syiah itu kan ada pahaman kawin mut'ah, kawin kontrak gitu. Nah cuman ya tadi karena para pembenci Islam ya langsung itu digoreng. Makanya akhirnya tadi barusan sore itu ada ibu-ibu bilang ke saya, anak saya Pak Haji nggak jadi kuliah. Emang apa tuh? Ya itu tadi Pak Haji nggak tahu kalau ada berita viral pesantren. Saya takut kalau anak saya pesantren. Itu langsung itu. Pesantren nggak aman buat anak-anak. Begitu udah langsung ada statement begitu, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Sebegitu mudahnya berita dan dipercayai oleh masyarakat. Makanya sekarang senjata paling ampuh kan media. Ya, paling ampuh untuk menghancurkan orang ya media, untuk mengangkat seorang ya media. Paling gampang. Makanya ini harus diklarifikasi. Karena itu tadi mereka menjadi antipati dengan agamanya sendiri. Sebagaimana dulu ketika perkara anak Rokis yang disusupi oleh teroris itu kan, akhirnya orang tua melarang anak-anaknya ngaji. Wah dahsyat. Akhirnya buru-buru ngaji ngurutin lagi. Ya begitu. Makanya ini harus benar-benar dijaga. Makanya benteng terakhir ya keluarga. Gimana keluarga dalam menjadikan anak-anaknya sebagai penerus bagi keberlangsungan keislaman. Lanjut ya. Min kulli nahiyatin ajrallaha lahu aina adzatan. Di mana ini hamba dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun di atas gunung, gunungnya tinggi banget, sekeliling gunungnya ada laut yang luasnya sampai 4.000 farsakh. Min kulli nahiyatin, dari sekelilingnya itu sama, jadi emang tengah-tengah itu gunung. Ajrallaha lahu ainan adzbatan, yang dimana di gunung itu Allah kasih apa? Mata air yang bening. Bi ardil usbu'i bima'in adbin yastanqau min asfal jabal. Jadi Allah kasih mata air yang bening di atas gunung itu buat si hamba ini. Rumana kulla yaumin yakhruju lahu minna rumanatan, dan juga apa? Allah kasih untuk si hamba ini buah delima, buat biar dia bisa makan. Karena kalau ibadah
kasih air, Allah kasih makanan. Fa'idha amsa nazala fa'asadu minal wudu wa akhadatil karumana fa'akalaha. Jadi kalau udah sore itu habis dia mau masuk malam, sore dia turun tuh dari tempat dia ibadah, dia turun tuh berapa langkah gitu, dia turun, dia ngambil air wudu di situ. Fa'asaba minal wudu, dan dia ngambil wudu wa akhadatil karumana, lalu dia ambil itu di pohon delima, dia ambil buah delima dan dia makan. Fa'akalah tsumma qama li sholatihi. Setelah itu dia langsung berdiri sholat, kerjanya sholat aja. Fasa'ala rabbahu ayyaqbidahu sajidan. Lalu apa doanya? Dalam sholatnya, setelah sholat dia doa apa? Yang dia minta apa? Fasa'ala rabbahu, dia minta kepada Allah ayyaqbidahu sajidan, semoga Allah mewafatkannya dalam keadaan sujud. Ini kan impian semua orang ya. Kita kan sekarang di atas gunung ini, bener? Kita di atas gunung, jalan gunung raya. Kalau kita ngelihat PDK, kita di atas. Kalau kita ke Gintung, kita di atas. Kalau kita ke UIN, Amugiro, kita di atas deh. Nah, kita puncaknya Nurul Yakin. Iya. Wa anna yaj'ala lil ardi wa la li syai'in ala jasadihi sabilan hatta yab'athu wa huwa sajidun. Fa fa'ala Allahu dzalika lahu, lalu Allah mengabulkan apa yang dia minta. Qala Jibril alaihi salam, maka Jibril pun berkata, fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa arajna wa huwa ala alihi bisujud. Dan Jibril berkata, fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa arajna wa huwa ala alihi bisujud. Qala Jibril alaihi salam, fa najidu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamati fa yuqafu baina yadayillahi ta'ala. Dan ketika Allah mengabulkan dia punya permintaan, malaikat juga berkata, lalu dia menemukan bahwa si hamba ini yang wafat dalam keadaan sujud itu dalam apa? Fa yuqafu baina yadayillahi, dalam genggaman Allah lah dalam istilahnya. Fa yaqulu rabb tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata, Allah berfirman, adkhilu 'abdi al-jannata bi rahmati. Tolong ini hambaku yang udah beribadah 500 tahun masukin di dalam surga. Cuman Allah nyambung, bi rahmati, dengan rahmatku. Fa yaqulu, maka si hamba ini bilang, bal bi amali, enggak ya Allah, masukkan saya ke surga karena dengan amal saya. Fayaqulullahu ta'ala al-malaika, maka Allah berkata kepada malaikat, hasibu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi amalihi. Ya udah, jangan masukin dulu kata Allah. Coba tolong hasibu, tolong kalian para malaikat, tolong nih si hamba dihitung bi ni'mati, dari nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, wa bi amali, dan bandingkan dengan amalannya. Kira-kira banyakkan mana, nikmat yang aku berikan atau amalan dia yang banyakkan? Karena kalau dihitung 500 tahun deh sholat. Kalau secara logika banyakkan amalnya. Fayujadu ni'matal basari, dan ketika malaikat udah ngitung, fayujadu ni'matal basari, ternyata ditemukan nikmat mata, nikmat pandangan, qad ahatat bi ibadatihi 500 sanatin, ternyata telah melampaui dari ibadahnya yang 500 tahun. Baru nikmat mata
dibandingkan dengan ibadahnya 500 tahun, udah nggak cukup. Baru wa baqiyat ni'matal jasadi, belum seluruh jasadnya dihitung. Maka berkatalah, berfirmanlah Allah, adkhilu 'abdin nar, masukkanlah ini hambaku ke dalam neraka. Fayujaru ilan nar, maka dibawa nih hamba ke neraka. Fayunadi, maka si hamba ini berdoa, ya Rabb, bi rahmatika adkhilni al-jannah. Nah, si hamba sudah tahu dia punya amalan ternyata nggak sebanding dengan nikmat mata aja, baru sadar dia. Ya Rabb, wahai Tuhanku, adkhilni bi rahmatika, ya Rabb bi rahmatika adkhilni al-jannah, ya Allah, masukkan saya ke surgamu dengan rahmat-Mu. Pas sadar bahwa amal dia yang selama 500 tahun nggak sebanding dengan nikmat Allah, baru sekedar mata. Fayaqulu, Allah berfirman, radduhu, ya udah jangan masukin. Jadi ini orang dipingpong. Radduhu, ya jangan. Fayuqafu baina yadayhi, maka si hamba ini tetap dalam genggaman Allah. Fayaqulu abdi, maka Allah berfirman, abdi man khalaqaka wa lam taku syai'an. Allah nanya sama nih orang, hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'an, emang yang nyiptain kamu siapa ketika kamu belum jadi apa-apa? Bukannya begitu, gimana coba? Emang yang bikin kamu siapa? Mau ngomong apa kalau begitu? Fayaqulu anta ya Rabb, maka si hamba ini bilang, ya Engkau ya Allah. Yang nggak ada yang bisa nyiptain manusia melainkan ya Allah. Akana dzalika bi amalika aw bi rahmati. Allah berfirman lagi, apakah engkau hidup dan jadi manusia itu karena amalmu atau karena rahmatku? Fayaqulu, maka saya berkata, bal bi rahmati. Enggak ya Allah. Ini orang udah sadar nih. Enggak ya Allah. Bal bi rahmati, dengan rahmatmu. Fayaqulu, Allah berfirman, man qawwaka ala ibadati bi 500 sanah. Allah nanya lagi, emang yang bikin kamu kuat ibadah 500 tahun itu siapa? Fayaqulu anta ya Rabb. Ya saya nggak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Engkau yang bikin aku kuat, kan begitu. Makanya kita kan sering menyebut la haula wala quwata illa billah, tapi di sisi lain kita masih meragukan kekuatan Allah, kan begitu. Wiridnya mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih meragukan kekuatan. Fayaqulu anta ya Rabb, ya Engkau ya Allah yang bikin saya kuat ibadah 500 tahun. Makanya hadirnya kita di sini kan ya kehendak Allah. Allah kita kasih kekuatan bisa jalan, kita punya anatomi tubuh masih sempurna, masih bisa digerakkan dengan baik. Ketika tasyahud asyhadu an la ilaha illallah masih bisa nunjuk. Coba kalau udah maaf kalau udah stroke, makanya niatin dah, ya Allah, saya mumpung masih bisa ngapa-ngapain ini, saya bawa badan saya buat ibadah, kan begitu kudunya maksudnya. Jangan sampai pas udah sakit baru enak banget ya pada bisa ke mushola, enak banget ya pada bisa ngaji. Itu kan begitu. Kalau udah sakit gimana? Lah susah. Enak banget ya baca Quran ya. Kalau sakit gigi coba. Ya kan begitu. Masya Allah, orang yang enak benar di ibadah. Saya mau lagi sakit begini, nyesalnya pas sakit. Tapi ketika sehat,
badani, engkau bukan saya, bukan. Kita kuliah begitu tuh pas habis sholat, ya Allah, alhamdulillah. Makanya ini kan dibid'ahin yang orang-orang kalau habis sholat, alhamdulillah, kan begitu ya orang kita maya. Emang sunnahnya mah astagfirullah, sunnahnya begitu, astagfirullah. Ketika kita menyebut alhamdulillah itu bersyukur masih bisa sholat, maksudnya begitu. Sudah begitu kan? Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan begitu. Bersyukur karena masih bisa digerakin buat sholat, badan masih sehat, masih diberikan kehidupan. Ya bersyukur, baru istighfar. Memang sunnahnya begitu, istighfar dulu, jangan alhamdulillah, makanya jangan disalahin. Kan kalau yang ngerti maka gak bakal nyalain. Lanjutin dah ke muadzin. Fayaqulu anta ya Rabb, fayaqulullah, Allah berfirman lagi, man anzalaka fi jabalin fi wasatil lujjati wa khajal ma'. Kata Allah, emang siapa itu yang ngasih kamu air yang bening buat wudu, buat minum, di mana sekelilingnya itu air asin? Allah bilang begitu. Emang siapa itu yang buat air bening? Padahal kamu tahu diri, kata Allah, kamu kan tinggal di atas gunung yang tinggi, yang di mana sekelilingnya sebanyak 400.000 farsah itu laut semua. Itu gimana keluar air bening? Siapa coba? Kata Allah begitu. Minal malih, yang mana air garam itu asin, wa jalaka romana, dan Allah berikan kepada kamu apa? Buah delima. Fi kulli lailatin, setiap malam itu delima berbuah satu buat dia. Jadi kalau dia turun tadi kan mau wudu, sore-sore itu mau ibadah malam, dia turun tuh ke bukit, ambil air wudu, berminum, makan buah delima, dia naik lagi ibadah lagi. Allah nanya, emang siapa itu yang ngadirin air bening di tengah laut begitu, yang kagak asin, bisa kau minum, bisa buat mandi, bisa buat toharo? Sama yang ngasih delima siapa? Allah nanya begitu. Fikul dilihatin setiap malam lagi itu buat delima berbuah. Wa inna ma takhruju fi sanatin marra. Emang ente nggak tahu, kata Allah, buah delima kan berbuahnya setahun sekali. Bener nggak? Buah delima itu berbuahnya setahun sekali. Lah ini Allah hadirkan apa? Setiap hari berbuah. Lah siapa itu, kata Allah? Wasa'altani, dan kau juga minta anak biduruhaka, kau kan kamu minta sama saya, kata Allah, untuk mencabut ruhku, mencabut ruh, mematikan aku. Kata siapa? Sajidan, dalam keadaan sujud. Fa'altu dzalik, aku kabulkan, kata Allah. Man fa'ala dzalik, siapa itu yang ngerjain? Fayaqulu anta ya Rabb, yang bilang, ya engkau ya Rabb. Ya, qala fa kullu dzalika bi rahmati, maka Allah berfirman, semuanya itu adalah rahmatku. Jadi ibadahmu itu, wah, kamu kan bisa ibadah karena aku, maksudnya begitu. Pakaian yang kita pakai kan, ya Allah. Kesehatan yang Allah kasih kan, ya Allah. Kaki bisa ngelangkah kan dari siapa? Kita makan makanan dari siapa? Minum dari siapa? Kan begitu. Jadi fakullu dzalika bi rahmati, kata Allah apa terakhir? Fakullu dzalika bi rahmati, semuanya itu karena rahmatku, kata Allah. Wa bi rahmati adkhalakal jannah, dengan rahmatku juga aku masukkan kau ke dalam surga. Qala Jibril alaihi salatu wassalam, berkata Jibril alaihi salam, innamal asya bi rahmatillah, sesungguhnya segala macam keadaan di atas muka bumi adalah bi rahmatillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur.
Allah masih mandang kita, Allah masih berikan kita segala macam apa yang kita butuhkan walaupun gak kita minta. Abah Tony jauh dari arah sana juga Allah berikan dorongan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, itu rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu macam-macam, bukan satu macam. Sampai tadi anak kuda aja nggak keinjek karena rahmatnya Allah. Dikasih apa? Dorongan kepada maknya biar ngangkat, dia punya kaki biar nggak keinjek. Kita juga sama anak kita belum begitu. Dia nakal juga nggak kita teblak. Emang apa? Allah hadirkan rasa kasih sayang. Ini kan kita saling bertemu ya taruh saling berkasih sayang. Nggak mungkin Bang Opik duduk di situ, Basor di situ, tonjokin Bang Soleh kan. Kata birahmati dan rasa kasih sayang Allah sematkan dalam diri Bang Soleh. Ini teman saya duduk sini mau ngaji, mudah-mudahan manfaat, gitu ya kan. Ya mudah-mudahan kita bisa bersyukur ya, termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena bagaimanapun adanya kita, baik buruknya kita, Allah semua yang pasti ikhlas. Nggak ada apa-apanya kita punya ibadah. Kita kan ibadah biar apa? Biar dipandang baik oleh Allah. Biar dipandang baik. Allah nggak ada manfaatnya apa-apa dari amaliah kita, nggak ngambil apa-apa dari amaliah kita, nggak butuh dengan amaliah kita, kan Allah terlalu besar. Makanya jangan merasa berjasa kepada Allah. Ya Allah, saya udah ibadah ini, udah puasa Senin Kemis, sholat tahajud, kata Allah, dah ini aja 500 tahun dibandingin nama mata aja belum ada secuilnya, kata Allah begitu kan. Nah kita berapa tahun hidup? Yang sekarang udah berapa Pak? Abah udah 60 ya? 60 bandingin 500 tahun? Ya kagak ada seperempatnya. Mudah-mudahan kemanfaatan dari apa yang kita baca pada hari ini, bagaimanapun juga bahwa apa kalau dalam bahasa Quran itu Al-Fatihah disebut dengan umul Quran, induknya Al-Quran. Jadi Quran yang 144 surat itu ngumpulnya di satu surat, namanya Al-Fatihah. Al-Fatihah ngumpulnya di mana? Di Bismillah. Bismillah ngumpulnya di mana? Di Ar-Rahmanir. Ar-Rahmanir Rahim ngumpulnya di mana? Di bab. Semuanya lillahi, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua sifat tadi, Rahman Rahimnya Allah itu meliputi 99 nama, 99 asma'nya, 99 sifat. Makanya betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nanti pas salat merasakan kebesaran Allah, berarti Allah sedang beri kita nikmat, kenikmatan yang tiada tara. Tapi kalau pas salat masih merasakan kegelisahan bahwa Allah kurang kuat, nah itu harus banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.